Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kita di channel Santosa Joyful Kids. Perkenalkan, nama kakak Kak Rusman dan nama kakak Kak Nur. Yeay. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita ya. Adik-adik harus duduk dengan baik dan mempersiapkan pulpen, buku, dan Alkitab. Kakak hitung dari 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Adik-adik harus lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami bisa berkumpul bersama adik-adik kami di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami, berkati kami, sertai kami, agar kami boleh fokus untuk mau memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Kak Nur, masih ingat nggak cerita minggu lalu? Apa ya? Nah, cerita minggu lalu itu tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Oh iya, baru ingat. Nah, adik-adik, sekarang kita bernyanyi dengan judul Lingku Piku. Wah, siapa ya? Adik-adik tahu nggak siapa? Ayo. Nah, benar adik-adik bahwa Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus juga ada kemenangan. Untuk itu adik-adik, mari kita puji Dia. Mari kita nyanyikan lagu dalam nama Tuhan Yesus.
adik-adik, sekarang kita bernyanyi satu lagi ya. Ikuti gerakan kakak dan mari kita bertepuk tangan sama-sama. Nah, kita bernyanyi dengan judul Telah Lama Ku Cari. Yang semangat ya adik-adik. Sembarang bekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, dia raja, syala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi adik-adik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi kerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia raja, syala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang bekerja. Syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia raja, syala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu yang berkata, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat menyaksikan adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kakak kami yang bercerita dan kami semua yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Halo adik-adik. Adik-adik, sekarang Kak Enos mau cerita tentang janji Allah untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi Allah berjanji kepada manusia bahwa manusia akan ditebus dari setiap dosa-dosanya. Nah, sebelumnya adik-adik, Kak Enos mau cerita dulu nih. Adik-adik di rumah pernah nggak sih papa sama mamanya menjanjikan sesuatu? Kalau Kak Enos pernah sih. Mama Pak Enos pernah menjanjikan kalau Kak Enos dapat juara, Kak Enos akan dibelikan baju baru, sepatu baru, celana baru. Wah, ketika papa dan mama Kak Enos berjanji, Kak Enos rajin belajar. Wah, belajar terus sehingga Kak Enos menjadi pinter dan akhirnya Kak Enos dapat juara. Nah, setelah dapat juara, terus papa mama datang. Wah, bagus sekali nilaimu. Lalu mama bilang, kalau begitu minggu depan papa sama mama akan beliin kamu sesuai dengan janji papa mama ya. Wah, Kak Enos senang banget karena janji yang disampaikan oleh papa mama ditepati. Nah, adik-adik, ada juga loh yang berjanji yang tidak pernah mengingkari, yang selalu ditepati. Siapa? Itu adalah Allah. Allah berjanji untuk menebus manusia yang berdosa. Janji penebusan Allah terhadap umatnya akan digenapi. Adik-adik, kita baca dulu ya ayatnya. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, adik-adik, dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Allah berjanji untuk menebus. Bahwa Allah berjanji kepada manusia bahwa manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan, dijanjikan penolong. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu adalah anak Allah sendiri. Diberikan, datang kepada dunia, datang ke dunia untuk menebus manusia yang telah berdosa. Nah, adik-adik, ketika Allah berjanji kepada kita, ketika Allah berjanji kepada manusia, maka Allah akan menepatinya. Maka Allah akan menepati sesuai dengan janjinya. Nah, adik-adik, oleh sebab itu kita harus tetap percaya kepada Allah. Janji Allah begitu banyak dalam kehidupan kita. Tuhan Allah memberikan nafas hidup kepada kita. Tuhan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan Allah memberikan papa mama kepada kita. Dan masih banyak yang Tuhan berikan. Dan Tuhan Allah menjanjikan supaya kita senantiasa hidup dalam kasih Tuhan. Nah, adik-adik, oleh sebab itu kita harus percaya kepada Tuhan Allah yang berjanji. Karena dia nggak pernah berbohong, nggak pernah berdusta. Dia akan tepati janji-janjinya. Oke adik-adik? Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah kami percaya
akan janji Tuhan. Setiap apapun yang Tuhan janjikan, kami percaya dan kami imani. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Yeay! Ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan bersedih karena masih ada kakak-kakak yang lain yang menemani adik-adik minggu depan. Kak Nur Kak Rusma, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa adik-adik. Sembahlah